Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita udah mulai ya. Eh, Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam yang kepadanya lah segala pujian selalu paling layak kita panjatkan. Allah lah yang membukakan kepada kita gerbang keilmuan untuk mengenal rububiyahnya. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satu orang pun yang mampu memberikan petunjuk. Shalawat dan taslim senantiasa semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabiin, tabiut, tabiin yang senantiasa istiqomah berpegang teguh pada dua ajaran yang beliau tinggalkan. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga kita termasuk segolongan umat beliau yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Sebelum kita lanjut, mari kita tundukkan hati sejenak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semua memperoleh rahmat. Yang kami cintai karena Allah, Ustadz Nanung Danardono, PhD yang udah hadir pada kesempatan kali ini, yang insya Allah akan menjadi narasumber kita dari awal hingga program ini berakhir, insya Allah. Kemudian ada Mbak Atifah Hasna Safiyah selaku Ketua Umum Rumah Muslimah Indonesia di Korea Selatan, Rumaisa. Kemudian ada Mbak Mega Trisuta Patiasana selaku Ketua Divisi Rumaisa Mengaji dan tim yang kemudian menjadi penanggung jawab pelaksana program Rumaisa Mengaji Halal Series Volume 1 All You Can Eat. Nah, selanjutnya peserta rahimahullah, FYI kita tuh punya in total kita punya 53 peserta Ustadz yang datang dari kemudian berbagai daerah, nggak cuma dari Korea Selatan aja, kita juga punya banyak dari Indonesia yang kemudian hadir, dan juga beberapa yang dari belahan bumi Allah yang lain. Nah, alhamdulillah saya selaku ketua pelaksana sekaligus moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang udah terlibat demi mensukseskan kegiatan ini. Alhamdulillah. Acara ini juga turut disponsori oleh Bank Syariah Indonesia dan Believe Elevator Manufacturer Indonesia. Nah, sebagai bentuk manifestasi keimanan kita kepada Allah, udah sepatutnya kita tuh sebagai Muslim taat menjalankan aturan yang kemudian telah ditetapkannya, termasuk perintah untuk mencari dan mengkonsumsi sesuatu yang halal. Seperti firman Allah di Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, persoalan halal haram ini bukanlah sesuatu yang sesuatu yang main-main, sesuatu yang kemudian bersifat fundamental, alias kita semua wajib untuk kemudian mengupayakannya. Sama seperti yang kemudian hadis Nabi kan, bahwa mencari sesuatu yang halal itu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Nah, oleh karena itu program Halal Series ini kami buat
untuk sebagai bentuk ikhtiar untuk kemudian membekali diri dengan ilmu. Jadi kita berilmu dalam kemudian beramal. Nah, berlepas hingga kemudian dengan itu kita berlepas diri dari perkara-perkara syubhat yang tidak sesuai dengan syariat. Ketika Allah kemudian menakdirkan kita merantau di negara minoritas misalnya, atau ya kemudian ketika Allah menakdirkan itu menjadi challenge buat kita untuk kembali mencari tahu nih, karena sebab sesuatu yang halal di negara sesuatu yang halal itu di negara minoritas adalah bukan sesuatu yang common. Jadi kita harus benar-benar mempelajari lagi, mencari tahu lagi gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai kita pernah tinggal di Indonesia, apakah kemudian Indonesia itu gampang? Apakah karena Indonesia negara mayoritas, apakah gampang? Sebenarnya kita wajib bertanya nih ke dalam diri kita, apakah benar-benar gampang atau kita yang menggampang-gampangkan? Karena emang atau kita yang kemudian banyak yang kita belum ketahui. Oleh karena itu program Halal Series ini kami buat ya untuk itu. Nah, besar harapan kami dari tim Rumaisa Mengaji, program yang kami rancang ini bisa berdampak, at least memberikan insight kepada kita semua dalam upaya kita untuk mengejar ketaatan, mengupgrade, aku bilangnya mengupgrade orientasi berpikir, kemudian menjadi muslim yang sadar halal, mengajak serta keluarga kita untuk turut sadar dengan halal, yang pada akhirnya menggiring kita pada ultimate goal kita, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keridhaan Allah ini yang kemudian membuat kita hidup kita menjadi lebih tenang, kita lebih bahagia, kemudian terjaga kehidupan kita, memiliki akhlak yang baik dan juga terbebas dari api neraka insya Allah. Nah, hadirin yang kami cintai karena Allah, ini adalah program dengan jangka waktu yang lumayan panjang, 14 topik di 14 pertemuan. Kita start tanggal 3 Maret dan berakhir sesuai dengan timeline berakhir tanggal 24 Juni. Jadi ini benar-benar ke depannya kita akan berhadapan dengan ujian persistensi dan konsistensi, di mana itu challenging banget. Makanya kita sama-sama berkomitmen penuh untuk menuntaskan apa-apa saja yang kita mulai, alias no skip kelas. At least at the end of the day semua ini insya Allah akan berdampak dan kembali bermanfaat buat kita. Nah, semoga Allah mudahkan dan Allah ridhoi. Jelas, stay curious, sebab rasa ingin tahu itu membuat kita senantiasa bereksplorasi dan berpikir kritis. Kosongkan gelas, mari kita serap ilmu sebanyak-banyaknya dari sumber yang sahih. Demikian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada sambutan sedikit Ustadz ya, mohon izin dari Ketua Rumaisa, Ketua Umum Rumaisa Rumah Muslimah Indonesia di Korea Selatan, yang kami sapa dengan hormat Mbak Atifah Hasna Sabia. Kepada Mbak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ustadz Nanung yang telah bersedia menjadi pengisi acara kami, kemudian yang kami sayangi, kami hormati mbak-mbak tim Rumaisa Mengaji, dan juga yang kami sayangi teman-teman mbak-mbak semua, dan ada juga bapak-bapak ya yang telah bersedia secara spesial ya terpilih sama Allah nih untuk bisa mengikuti berpartisipasi dalam acara kami ini. Bahwa acara kami ini adalah acara yang sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan gitu, terlebih untuk kami yang tinggal di luar negeri. Meskipun yang di Indonesia juga saat ini sepertinya sudah merasa butuh ya, karena dengan keadaan saat ini sudah mulai banyak kafe, restoran dan lain sebagainya yang ternyata belum semuanya aware begitu dengan kehalalan produknya begitu ya, tidak kemudian bersegera mendapatkan sertifikasi halal MUI maupun BPJPH begitu ya.
Jadi yang di Indonesia pun sebenarnya sudah harus merasa peduli ya dengan adanya halal maupun haram ini. Ada seperti yang ada di hadis riwayat Bukhari ya, Mbak semuanya. Akan tiba waktunya ketika banyak orang yang tidak peduli lagi soal apa yang telah diambilnya, apakah halal maupun haram gitu. Jadi memang ini sudah mulai memasuki masa tersebut gitu ya, dan Masya Allah kita semua di sini adalah orang-orang terpilih begitu yang insya Allah bisa istiqomah mengikuti materi ini dari awal hingga akhir gitu ya. Termasuk juga ketika ada hadis yang mengatakan bahwa ketika kita menghindari perkara syubhat, maka kita telah menjaga agama dan kehormatan kita gitu. Jadi insya Allah di sini menjadi salah satu cara kita gitu ya, menjadi wasilah agar kita bisa menjaga apa yang kita makan gitu, apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan mungkin di sini juga paling banyak perempuan ya, atau ibu-ibu gitu ya, atau mungkin calon ibu yang mengikuti acara ini. Karena kita adalah orang-orang yang nantinya akan menjaga makanan apa yang kita hidangkan kepada keluarga kita gitu ya, Masya Allah ya. Semoga bisa menjadi membawa keberkahan, memberikan kebermanfaatan lebih begitu untuk kita dan keluarga kita, dan semoga semakin membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup itu Mbak Ari, jazakallahu khair. Saya kembalikan kepada MC. Ya, jazakillah Mbak. Langsung aja nih kita udah langsung aja. Ya, kita sapa dulu deh Ustadz. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Gimana baik, nih? Pak. Alhamdulillah. Iya, Ini Indonesia gimana nih cuacanya? Kita lagi di Korea nih, lagi late winter, mau spring, tapi kemarin suhu drop lagi, tiba-tiba dingin. Indonesia gimana nih? Indonesia masih panas? Teman-teman yang Indonesia, ini cuaca asik ini di Jogja karena siang kadang panas terik, tiba-tiba hujan sangat deras dengan angin ya kayak kemarin itu. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya. Alhamdulillah. Nah, oke. Wow, luar biasa. It's such an honor, Ustadz. Bisa kemudian mengundang Ustadz dan berkesempatan untuk menuntut ilmu langsung sama seorang halal expert yang insya Allah yang sekaliber Ustadz. Mudah-mudahan jadi aku maksudnya insya Allah di antara nggak ada rugi nih kita untuk terus untuk belajar di kelas ini. Mari kita prepare yourself, kosongkan gelas. Mari kita serap sebanyak-banyaknya ilmu. Langsung aja Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khudatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu mattaqaddama min dzambi. Masyaallah muslimin, ibu bapak, para umahat yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini bapaknya ada tentunya ya, karena saya yakin soundnya di relay di rumah ya, dan semua anggota keluarga bisa menyimak. Jadi mohon izin saya menyapanya Bapak Ibu begitu ya. Ya. Ini ada Bapak Ibu Twi Diantar, ini Bapak ya, atau istri pakai device bapaknya, suaminya maaf. Oke, marilah kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini Allah memperkenankan kita semuanya sehat walafiat. Andaikan diberikan sakit ya hanya sebentar ya. Tapi kita semuanya secara umum oleh Allah diperkenankan sehat walafiat. Alhamdulillah mata kita masih normal,
telinga kita pun masih normal untuk bisa mendengar, kemudian kita pun masih diperkenankan bisa bernafas dengan lega tanpa alat bantu apapun, tanpa harus menggunakan selang oksigen ataupun yang lain. Juga alhamdulillah kita masih bisa menggerakkan ke-10 jemari tangan kita dengan normal, alhamdulillah. Kita pun masih bisa berjalan, masih bisa mandi dan seterusnya. Maka mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di siang hari ini. Ibu, Bapak yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukuran jazilan, jazakumullah khairan jaza atas perkenan saya diundang untuk bersilaturahim di Korea Selatan, meskipun silaturahim via online begitu. Saya jadi ingat 2 tahun yang lalu teman-teman di Europe juga mengundang, ada halal kas Eropa, jadi KHE, kelas halal haram Eropa begitu. Alhamdulillah pesertanya banyak ya, itu banyak dari berbagai negara dan gabungan penyelenggaranya dari 6 lembaga, dan yang mengundang dari Rumaisa Sabila di Belanda. Nah, sekarang dari Korea Selatan, Masya Allah, barakallah. Ya, mudah-mudahan semangat ngaji kita akan mengantarkan kita ke surga di dunia wal akhirah. Sangat menarik kita membahas halal kelas, dan alhamdulillah diperkenankan ada agenda 14 judul ya, meskipun ada 20 judul sebenarnya, tapi kita untuk sesi pertama ini ngicipi kuliah halal kelas ya, 14 judul, dan mudah-mudahan nanti setelah selesai kita belajar, kita menjadi lebih paham yang halal mana, yang haram mana, kemudian kita bisa menghindarinya. Hari ini kita membahas ya kaidah fikih halal dan haram. Ini bagaimana para ulama menetapkan fatwa halal dan haram. Ibu-ibu, maaf, saya suka sekali kalau kita berdiskusi ya, multi directions gitu, karena di kelas ketika ngajar secara offline pun juga saya biasa dengan anak-anak mahasiswa itu multi directional kuliahnya tidak hanya satu arah gitu. Nah, maka monggo by free silakan open mic ya, kita ngobrol aja gitu. Oke, ibu-ibu, apa yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingat firman Allah, wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, dari ayat ini tentu kita memahami, kita mengetahui bahwa menjaga diri kita dan keluarga kita dari yang haram, ya, supaya tidak ada makanan haram yang kita konsumsi, itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan kita. Kenapa kebutuhan? Maaf Bapak Ibu, di tanah air ini sempat viral ada seseorang namanya Rafael Alun. Ada yang tahukah siapa beliau? Siapakah dia? Rafael Alun. Ada yang tahu? Ibu-ibu, Pak. Rafael Alun itu siapa? Ada yang tahu? Silakan open mic ya. Jangan sungkan begitu. Koruptor, Pak. Ada yang tahu? Siapa itu? Rafael Alun? Koruptor, Pak. Koruptor. Mantan ketua. Iya, Rafael Alun itu mantan bekas pejabat pajak ya. Kekayaannya luar biasa, punya rumah mewah di Jogja. Kemarin divonis 14 tahun penjara ya. Bahkan harus mengembalikan uang negara sekian puluh triliun ya. Maaf, saya lupa 10 triliun itu berapa ya? Bukan ya. Tapi harus mengembalikan uang negara ya. Kenapa kemudian KPK tergerak untuk menyelidiki? Karena yang pertama kali ternyata karena anaknya ya, lebih dulu terkenal. Anaknya namanya siapa? Ada yang ingat? Siapa nama anaknya? Mario Dandi. Ya, Mario Dandi. Anaknya ganteng, gagah. Ganteng, gagah. Tetapi yang menarik,
barangkali sempat menyimak videonya, dia menganiaya seorang remaja, sudah terkapar begitu, masih ditendang kepalanya. Waktu melihat itu saya merasa heran, kok bisa seorang pemuda sekecil ini. Ternyata ketemu jawabannya. Ternyata karena biasa diberi makan makanan haram, oleh orang tuanya. Ya. Nah, Rafael Alun ini ketahuan melakukan tindakan pencucian uang, padahal tidak punya jasa laundry, tetapi melakukan pencucian uang. Dan anaknya ternyata biasa diberi makan makanan haram. Nah, maka kemudian Rafael Alun dipenjara 14 tahun penjara, anaknya 12 tahun penjara. Nah, Ibu, Bapak, saya jadi ingat beberapa saat yang lalu itu kami dari Fakultas Tenaga UGM mengundang salah satu motivator ya, salah satu penceramah dan psikolog terkenal di Jogja. Ketika beliau mengisi kajian, beliau bercerita ada sepasang suami istri yang sudah menikah. Oh, tentu sudah menikah ya, suami istri. Ada sepasang suami istri datang ke beliau untuk konsultasi psikologi. Kenapa? Karena punya anak sematawayang laki-laki, ya. Sejak kecil itu dikenalkan dengan agama sejak lahir, kemudian PAUD, kemudian TK, SD, SMP begitu, SD Islam, SMP Islam, SMA Islam. Tapi kemudian ketika beranjak SMA, anaknya itu mulai tidak mau berbakti ke orang tuanya, bahkan tidak mau sholat lagi. Nah, sebagai orang tua tentu stres. Lalu nanya kepada Abah Lili ya. Nah, kemudian Abah Lili bertanya, mohon maaf, kalau Bapak pekerjaannya apa? Nah, kemudian dijawab, saya kontraktor. Ini kontraktor dalam arti yang sebenarnya ya, bukan yang rumahnya pindah-pindah. Nah, kontraktor. Maaf, Bapak ketika ada lelang tender, pernah nggak Bapak menerima ya uang pelicin dan seterusnya? Oh iya, tentunya kan di dunia kontraktor kan biasa gitu. Oh biasa. Terus kalau dapat uang kayak gitu, uang panas gitu untuk apa? Ya disimpan, sebagian diberikan ke anak untuk tambah jajan dan seterusnya begitu. Ya untuk makan anak-anak dengan teman-temannya gitu. Nah, mendengar itu Abah Lilik mengangkat kedua tangan beliau sambil mengatakan, oh kalau itu saya menyerah. Loh, sebentar. Ini kok ada psikolog menyerah itu gimana? Bapak, mohon maaf, apakah Bapak lupa? Apakah Ibu lupa? Kalau anak itu biasa diberi makan makanan yang haram, maka itu menjadi akhlak bagi si anak itu. Hati-hati, Pak. Ya, kalau anak panjenengan biasa diberi makan makanan haram dari uang haram, maka jangan disalahkan kalau kemudian anaknya jadi menjauh dari agama. Aduh, terus gimana ya? Ya kalau pengen anaknya kembali baik ya, mulai hari ini berhenti menerima uang suap, uang pelicin, dan seterusnya. Nah, taubat kemudian kembali hati-hati dengan uang. Nah, maka Ibu, Bapak, monggo ini hati-hati ya. Jangan sampai kemudian anak-anak kita, keluarga kita menjadi anak atau keluarga yang tidak baik gara-gara biasa kita beri makan makanan haram. Nah, kemudian ada yang menarik dari hadis Ibnu Abbas ini. Beliau mengisahkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapak Ibu, beliau siapa ya? Ada yang kenal Sa'ad bin Abi Waqqas itu siapa? Ada yang tahukah? Ini kan udah sering ngaji ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu siapa? Beliau adalah sahabat Nabi, betul. Ini saya pura-pura mendengar ya. Sahabat Nabi, tetapi beliau dikenal sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Apa itu? As-Sabiqun al-Awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal sebagai sahabat Nabi yang ke-7 yang masuk agama Islam. Dan masuk Islam bukan di usia 70 tahun, tapi di usia 17 tahun. Masih muda. Nah, beliau disebut Nabi sebagai salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Luar biasa. Bahkan sahabat yang lain yang juga dijamin masuk surga yaitu Abdurrahman bin Auf pernah memberikan gelar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai singa yang menyembunyikan kukunya. Ini luar biasa. Singa yang menyembunyikan kukunya. Kita mengetahui, kita pernah melihat singa itu seperti apa.
dan kukunya sangat besar, sangat tajam. Sekali diayunkan, kemudian mengenai perut sapi atau kambing, domba mesti sobek ya. Nah, tetapi Abdurrahman bin Auf memberikan gelar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai singa yang menyembunyikan kukunya. Loh, kenapa demikian? Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal sebagai sahabat yang kalem, tenang gitu ya, tawadu, rendah hati, pemaaf ya. Tetapi kalau sudah memimpin perang, luar biasa. Bidian panah beliau tidak pernah meleset. Kenapa? Karena Allah menghendaki tidak pernah meleset. Loh, kenapa Allah menghendaki itu? Karena Rasul itu pernah mendoakan Sa'ad. Ya Allah, tepatkanlah bidian Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkanlah doanya. Nah, maka ketika memimpin perang, memimpin 30.000 pasukan mujahidin dalam perang Al-Qadisiyah, beliau dengan para sahabat Nabi memenangkan perang melawan pasukan Persia. Luar biasa ini, luar biasa. Nah, ada hadis yang sangat menarik mengenai Sa'ad bin Abi Waqqas nih. Beliau pernah meminta kepada Rasul untuk didoakan agar menjadi orang yang terkabul doanya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku menjadi orang yang terkabul doanya. Nah, mendengar ini Rasul tidak kemudian mengatakan, oke, Mas, jangan khawatir, tak doakan. Tidak begitu. Tetapi beliau mengatakan, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, jagalah jangan sampai ada makanan haram yang dikonsumsi, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang terkabul doanya. Dan demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah, barang siapa memasukkan makanan haram dalam perutnya, maka amal ibadahnya selama 40 hari berikutnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Amal ibadahnya selama 40 hari berikutnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini bulan apa ya? Hari ini bulan apa ini? Ada yang ingat bulan apa hari ini? Di Korea hari ini bulan apa? Sya'ban, Ustaz. Sya'ban. Betul, Sya'ban. Ini udah di akhir Sya'ban ya. Nah, setelah Sya'ban bulan apa? Ramadan. Ramadan. Nah, di bulan Ramadan nanti kita akan sering mendengar para mubalik, para asatid menyampaikan sebuah hadis yang sangat terkenal. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu mattaqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan sepenuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu mattaqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa yang telah lampau. Nah, maka Bapak Ibu tentu menjadi satu yang sangat menyenangkan, mengembirakan bagi kita semuanya ketika dosa-dosa kita dijanjikan akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat Nabi dulu juga begitu, senang gitu ya. Maka Rasul kemudian mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Barang siapa bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya dibakar di api neraka. Diharamkan jasadnya dibakar di api neraka. Nah, ini kan luar biasa. Namun, mohon maaf, dikaitkan dengan hadis ini, dari Ibnu Abbas ini, ternyata kalau di akhir Sya'ban ini kita makan makanan haram, maka amal ibadah kita selama 40 hari berikutnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita makan makanan haram di hari-hari ini, maka Ramadan kita hilang. Ramadan kita hilang. Karena amal ibadah kita selama 40 hari berikutnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi penting bagi kita untuk berhati-hati, jangan sampai ada makanan haram yang kita konsumsi. Ya. Nah, Bapak Ibu, tentu kita paham daging sapi dari sapi hidup yang disembelih secara syar'i itu hukumnya adalah halal. Daging kambing halal, ayam halal, babi itu haram, daging bangkai haram. Kemudian maaf, kalau daging kucing bagaimana? Halal atau haram? Kucing? Haram. 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 Kalau anjing halal atau haram? Haram. Haram. Kalau daging onta halal. Daging kerbau halal. Halal. Daging kuda halal. Daging kepiting halal atau haram? Halal. Halal. Kalau kura-kura? Haram. Kura-kura bagaimana? Eh? Oke, gini. Ini kita baru kuliah ya. Kita baru kuliah. Yang namanya kuliah itu menjawab salah itu boleh. Yang penting besok saat ujian tidak boleh salah lagi. Oke ya, sepakat ya. Dan dosennya senang kalau pertanyaan direspon. Oke, syukran. Oke, bagaimana dengan ular? Ular itu halal atau haram? Haram.
Kalau penyu halal atau haram? Halal. Oke, kalau Halal. kodok kata. Haram. Haram. Oke, kalau kerupuk cacing crispy. Halal. Halal. Boleh. Oke, Kamu tidak ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Kalau sate landak Boleh. itu di sekitar Tangmangu tuh banyak itu. Halal atau haram? Boleh. Mulai bingung ya. Halal. Oke. Baik. Oh iya. Ya, Rasul bersabda perkara yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Tapi di antara keduanya ada yang samar-samar dan tidak banyak orang tahu. Nah, maka mari kita belajar ya supaya kita jadi paham. Oh itu halal, oh itu haram. Kita yakin. Nah, kelinci halal, sapi halal. Kalau belalang goreng halal atau haram? Halal. Nggak ada uang. Halal. Oh, iya. Ada halal. Baik, mari kita bahas satu persatu. Tapi sebelum kita bahas, kita jalan-jalan ke Tomohon. Bapak Ibu, Tomohon itu di mana? Di Sumatera atau di Kalimantan? Sulawesi. Yang Sulawesi Utara. jelas ada tulisannya. Oh ya, pinter banget. Saya ada tulisannya. Mari kita jalan-jalan ke Tomohon ya. Ya sama dengan saya sekarang jalan-jalan ke Korea Selatan nih. Ya. Ini menarik ya, sama. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu pasar paling ekstrim di Asia. Ada Tujuan kita adalah kota Tomohon Pasar yang berlokasi Beriman. 1 jam dari Manado. Oke, Nah, ini nama pasarnya Pasar Beriman, tetapi bukan beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi singkatnya dari bersih, indah, dan aman. selamat datang di channel saya Bu Hendra. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang pasar ekstrim Tomohon. Ada apa di Pasar Tomohon ini? Jika Anda melihat pasar ini, Anda akan berpikir bahwa pasar ini sama dengan pasar lainnya. Jika Anda masuk lebih dalam lagi di dalam pasar, maka Anda akan melihat bahwa sesuatu yang menarik ada di dalam pasar ekstrim Tomohon. Ini apa ini? Soa-soa Gimana? gimana? Ini soa-soa. Yang besar begini 250. Oh, enggak hitung kilo. Soa-soa itu apa? Biawak. Oh, 200. Soa-soa biawak. Yang cenderung ini yang bagus. Karena ini Ular sawah, Kang. Gua bilang kata memang bagus. Bikin pakai masak pakai pinaraci deh Itu sebagian. yang hitam? Hitam. gula, Pak. Oh, Dan ini orang Cina bilang obat. obat ya? Buat apa? Kolesterol? Oh, obat kulit. Oh, jadi banyak orang beli, orang percaya bahwa itu obat. Kamu beli. Ada suara anjing di sana yang perlu dibantai. Oke deh, ya, jalan dulu. Kasih ya. Apa yang kita bisa beli? Ini. Ini apa? Oh, Nanti kalian bakar, bagaimana orang tahu nanti? Orang kira tikus rumah Tikus. kalian bakar. tikus dimakan. Bapak Ibu, tikus yang disembelih secara syar'i itu halal atau haram? Haram, Ustaz. Haram. Haram. Meskipun disembelih secara syar'i. Karena dia terpaksa binatang yang kata ini apa ini hitam gitu? Dan kau paniki. Aniki, Ayo. berapa per ekor, Pak? Kelelawar yang disembelih secara syar'i halal atau haram? Mulai bingung ya. Haram. Haram. Haram, oke. Oh, ada. Berapa per biji? Ada yang mau beli Hah? paket kan? 50.000 4 per ekor. Oh,
Oh, yang besar? 40 Ustaz. Oh, per biji. Ini apa ini? Kurang. Dari bentuknya ini, oke. Ini apa? Kucing ya? Kucing itu bagaimana? Dan kayak kaku begitu. Dihitung bagaimana? berarti Per ekor. Berapa satu ekor? Sudah ya, mohon maaf ini videonya di stop. Baru sepertiga tapi di stop karena kalau dilanjutkan nanti jam 3 siang baru selesai. Baik, mari kita bahas bagaimana para ulama menetapkan fatwa halal dan haramnya sesuatu. Nah, para ulama menggunakan kaidah fikih, menggunakan aturan-aturan fikih untuk menetapkan sesuatu itu halal ataupun haram. Haram. Dan dasar yang dipakai adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tidak hanya Quran saja tapi juga hadis. Nah, ada beberapa kaidah fikih. Yang pertama adalah semua makanan hukumnya halal, kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Ulangi, semua makanan itu halal, kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Semua binatang itu halal, kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Nah, maka kita cek di Quran dan di hadis ada nggak pengharaman memakan binatang X misalnya begitu ya. Nah, di Quran memang tidak banyak informasi tentang keharaman binatang ya. Hanya bangkai, kemudian darah binatang, daging babi, hukumnya haram jelas. Kemudian daging binatang yang disembelih dengan nama selain Allah. Kemudian daging binatang yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Yang nomor 3 ini ada keterangan tambahan. Jadi begini, kalau di Korsel beli daging ayam di mana, ibu-ibu? Daging ayam halal di mana? Di supermarket halal. Di toko Oke, di halal. halal Di shop ya. aplikasi. Oke, toko halal. Aplikasi Oh, halal. belinya di aplikasi Online. halal. Oke. Ini ada yang jual Baik. di sini, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak ketika kita melihat daging ayam di situ ya, kita mengatakan, oh ini baca basmalah ketika disembelih, yang ini pakai basmalah, yang ini tidak, ini pakai bismillah, bisa nggak gitu? Karena ini kan daging binatang yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih itu haram. Al-An'am 121. Nah, tentu kita tidak bisa karena tidak ada keterangan disembelih pakai bismillah ataupun tidak. Lalu bagaimana? Nah, khusus untuk masalah ini ada hadis dari Ibunda Aisyah. Beliau pernah menceritakan ada seorang yang baru masuk Islam bertanya kepada Rasul tentang daging dengan kalimat, ya Rasul, suatu kaum menghadiahi kami dengan daging, tapi kami tidak tahu ini dibacakan basmalah apa tidak ketika disembelih. Nah, Rasul kemudian mengatakan, bacalah basmalah, kemudian makanlah. Jadi kalau konteksnya adalah daging hewan halal, sapi, kambing, kerbau, domba, ayam, itik, kalkun, puyuh, dan seterusnya, tetapi kita tidak tahu disebut nama Allah atau tidak ketika disembelih, maka solusinya adalah membaca basmalah, kemudian menyantap. Oh, Nah, gitu. itu kalau dagingnya jelas. Disembelih secara syar'i, cuma kita tidak tahu dibacakan basmalah apa tidak. Nah, kalau itu daging babi, ya bacalah basmalah, kemudian buanglah. Begitu. Oh, ya. Makan ya, oke. Kemudian khamr Al-Maidah 90 juga diharamkan. Kemudian di hadis ada pengharaman binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam, al-jalalah, binatang makan kotor, dan seterusnya ya. Nah, lalu bagaimana dengan belalang? Para ulama sepakat belalang itu halal. Kenapa halal? Alasannya satu, tidak ada dalil di Quran ataupun di hadis yang menyatakan innamal belalangu haramun, tidak ada. Yang kedua, malah ada hadis ini dari Ibnu Abu Aufa. Dia mengatakan bahwa kami berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 7 kali dan kami selalu makan belalang. Nah, kalau menyatakan kami sama Rasul selalu makan belalang, berarti belalang itu halal. Apalagi Rasul pernah mengatakan, dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, 2 darah adalah hati dan limpa. Nah, maka jelas sekali belalang itu halal, baik ditemukan ketika masih hidup ataupun sudah mati. Tetapi mohon maaf, kalau besok ibu-ibu pulang ke tanah air, kemudian di beberapa objek wisata ada yang menjual belalang, itu boleh. Tetapi kalau misalnya di rumah ya,
ada belalang ya, kemudian wah ini pernah merasakan belalang kok enak ya, kemudian dimakan. Nah, monggo silakan, cuma pesan saya ini beneran. Kalau makan belalang, tolong dimasak dulu, karena kalau mentah itu nggak enak. Tuh, oke, sepakat ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kelinci? Kelinci itu halal. Kenapa kelinci halal? Karena satu, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tidak pernah ditemukan di Quran atau di hadis menyatakan sesungguhnya kelinci itu haram, itu tidak pernah ada. Malah ada hadis dari Anas bin Malik yang mengatakan kami mencari kelinci di Marah Zahran dan aku pun mendapatkannya, lalu aku bawa kelinci itu kepada Abu Talha. Beliau kemudian menyembelihnya dan memasaknya dan mengirimkan daging paha kelinci kepada Rasulullah SAW dan beliau pun menerimanya. Nah, sikap Rasul menerima pemberian daging paha kelinci ini menunjukkan bahwa kelinci adalah halal. Jika kelinci haram, maka Rasul pasti akan menolak pemberian Abu Talha itu. Kenyataannya beliau menerima. Kemudian bagaimana dengan kuda? Kuda itu halal. Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Malah ada hadis dari Asma radhiyallahu anha. Dia mengatakan bahwa kami menyembelih kuda pada zaman Rasul SAW dan memakan dagingnya. Dan pada saat itu kami telah berada di Madinah. Nah, ibu-ibu, ada binatang yang mirip dengan kuda, tapi ukurannya lebih kecil, yaitu keledai atau khimar ahliyah. Nah, keledai itu dagingnya haram dimakan. Kenapa? Karena Rasul melarang sahabat membunuh keledai atau menyembelih keledai. Kenapa? Ya barangkali karena di masa itu keledai adalah alat transportasi massal yang paling murah di zamannya. Nah, di zaman itu kan tidak ada Grand Max ya. Nggak ada tronton, jam bukaan, atau terkontainer kan tidak ada. Maka untuk perjalanan antar kota, antar provinsi ya menggunakan keledai ini. Nah, kalau keledai itu kemudian disembelih atau dibunuh, maka kalau populasinya berkurang, bagaimana kalau akan bepergian jauh? Repot nanti. Bagaimana dengan kepiting? Kepiting itu halal. Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tetapi maaf, ibu-ibu kalau membeli masakan kepiting ya, mohon dicek. Karena kadang-kadang kepiting ini diberi bumbu. Ya. Nah, bumbunya dioleskan menggunakan kuas. Nah, ini kadang-kadang kuasnya berbahan dasar dari rambut babi yang najis. Ulama Syafi'iyah menajiskannya. Satu. Yang kedua, kepiting ini hewan laut. Maka khasnya itu kan amis. Ya. Nah, untuk menghilangkan bau amis kadang-kadang digunakan arak masak. Apakah angciu, papeciu, arak mie, arak gentong, sake, mirin, dan seterusnya. Ya. Nah, karena arak masak itu hukumnya haram, maka hati-hati dengan kepiting kalau dimasak menggunakan arak masak menjadi terkontaminasi dengan barang haram. Kura-kura dengan penyu juga demikian, hukumnya halal karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ada pertanyaan, loh, bukannya mereka itu hidup di dua alam? Bukannya mereka hidup di dua alam? Ya memang betul. Lalu kenapa? Loh, bukannya haram. Nah, ini menarik. Bapak Ibu, ternyata tidak pernah kita temukan ada ayat Quran ataupun hadis di mana Rasul menyatakan bahwa sesungguhnya binatang yang hidup di dua alam haram itu tidak ada. Tidak ada dalil itu. Nah, karena tidak ada dalilnya maka tidak tepat. Ulangi, tidak tepat kalau mengharamkan sesuatu yang dikaitkan dengan sifat hidupnya di dua alam. Ya. Lalu apakah kemudian, anjing laut bagaimana? Anjing laut ya halal juga. Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Anjing laut itu bukan binatang pemakan daging, tapi binatang pemakan ikan. Mungkin namanya harus ganti ya, kan walrus itu kok ganti di translate jadi anjing laut ya. Mungkin perlu diganti dengan kambing laut misalnya begitu ya. Lalu karena tidak ada dalil tentang keharaman binatang yang hidup di dua alam, bagaimana dengan kata atau kodok? Apakah kata atau kodok itu dihalalkan juga? Oh tidak. Kata atau kodok itu haram. Ya. Haram. Bahkan haram secara mutlak. Kenapa? Karena hewan ini tidak boleh dibunuh. Nanti kita akan bahas lebih detail di belakangnya. Itu yang pertama, semua binatang itu halal, kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian yang kedua, hukum halal haram itu diputuskan pasti karena ada sebabnya. Al-hukmu yadru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ditetapkan karena ada ilatnya, ada sebabnya, ada reasonnya. Wujudan wa adaman. Nah, baik penyebabnya itu wujud, kelihatan, nampak, kita mengetahui ataupun tidak, maka kita sami'na wa ata'na. Jadi ketika Allah haramkan kita memakan bangkai, kemudian darah, dan daging babi, maka pasti ada sebabnya.
Ulangi, ketika Allah mengharamkan kita memakan bangkai, itu pasti ada sebabnya. Ketika Allah haramkan kita memakan darah, pasti ada sebabnya. Termasuk ketika Allah haramkan kita mengkonsumsi daging babi, itu juga pasti ada sebabnya. Nah, memang mestinya kita sebagai hamba Allah, ketika Allah haramkan sesuatu, kita sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Baik kita mengetahui sebabnya maupun tidak, kita sami'na wa ata'na. Kan Allah lebih paham dengan ciptaannya. Kapan-kapan kita bahas lebih detail ya tentang hikmah di balik pengharaman makan bangkai darah daging babi. Yang ketiga, segala pengimitasian atau penyerupaan dengan produk haram itu hukumnya haram. Oh iya, Bapak Ibu, mohon maaf saya lupa. Di awal mestinya saya sampaikan bahwa ini kaidah fikih yang dipakai oleh para ulama Syafi'iyah. Syafi'iyah itu kan banyak di Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, dan seterusnya. Nah, ulama-ulama yang tinggal di Asia Tenggara umumnya mengikuti pendapat dari Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Ulama-ulama di madhab yang lain ada perbedaan pendapat juga. Ya. Monggo saja, tidak masalah ya. Kapan-kapan kita bahas beda pendapat di bagian apa saja yang terkait dengan halal haram, nanti kita bahas insyaallah kapan. Nah, ini kaidah fikih yang disepakati ulama madhab Syafi'iyah adalah segala pengimitasian atau penyerupaan dengan barang haram hukumnya adalah haram. Al-wasilatu ila haramin haramun. Segala pengimitasian, penyerupaan dengan produk haram hukumnya adalah haram. Maka masakan pig vegetarian di Singapura diharamkan oleh para ulama dari MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura. Bapak Ibu, mohon maaf, vegetarian itu apa tuh? Vegetarian itu apa? Makan sayur Vegetarian aja. adalah Sayur. bukan sayur. Tanaman. Vegetarian itu manusia. Oh, kayak gitu. Vegetarian itu manusia yang hanya makan sayur-sayuran, tidak mau makan produk dari hewan. Nah, ada vegetarian, ada vegan. Bedanya apa? Apa beda vegetarian dan vegan? Apa bedanya? Yuk dijawab. Jawaban salah boleh. Yang penting besok saat ujian nggak boleh salah lagi. Vegan produknya, Gimana? vegetarian orangnya. Manusia. Bukan. Tapi Telur ya, Ustaz? ya sudah ada unsur benarnya ya. Tadi menyebut vegetarian dan vegan udah betul berarti. Tapi yang lain belum. Ada lagi? Oh, Apa itu? vegan kalau nggak salah ini Ustadz masih boleh. Vegan itu benar-benar makan sayur doang. Kalau vegetarian masih boleh makan olahan yang produk-produk yang dari hewani kayak telur sama susu kalau nggak salah ya. Apa kebalik lupa? Iya. Enggak, betul. Antum betul. Jadi Ibu, vegetarian itu orang-orang yang menolak makan daging, tapi mereka masih mau minum susu, masih mau makan telur, masih mau makan ikan. Nah, kalau vegan itu strictly refuse to eat, sangat ketat menolak semua produk dari makhluk bernyawa. Jadi selain daging juga mereka tidak mau makan telur, tidak mau makan ikan, dan tidak mau minum susu. Itu vegan. Nah, di Singapura itu ada masan pig vegetarian. Oleh ulama MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura, itu diharamkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti orang-orang pada nyoba, loh kok enak ya. Cuma ini kan memang masakan sayur-sayuran ya, tapi diberi aroma daging babi. Jangan sampai nanti ada orang yang ngicipi, loh kok enak ya. Jangan-jangan pakai daging babi itu enak beneran. Kemudian nyoba daging babi, nah nggak boleh begitu. Kemudian bir bintang zero alkohol juga diharamkan. Kenapa? Karena ada kata-kata bir di situ. Whisky, brandy yang free alkohol juga demikian. Hukumnya diharamkan oleh para ulama dari mazhab Syafi'iyah. Kenapa? Karena ada kata-kata whisky dan brandy. Root beer juga demikian. Nah, ini tadi saya sampaikan ada perbedaan mazhab para ulama. Nah, di antaranya tentang ini. Ulama-ulama dari mazhab Hambaliyah yang banyak atau Hanabilah yang banyak ada di Jazirah Arab, di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, di Qatar, Bahrain, Kuwait. Para ulama di sana berpendapat bahwa jika minuman ini tidak ada unsur memabukkan, jadi misalnya alkoholnya rendah atau dihilangkan alkoholnya kemudian tidak memabukkan, maka hukumnya boleh dikonsumsi. Menurut para ulama dari mazhab Hambaliyah atau Hanabilah. Nah, kalau Syafi'iyah tidak. Syafi'iyah itu sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Kemudian yang keempat, segala binatang yang menjijikkan hukumnya haram. Contohnya apa?
Ibu, Bapak. Contoh binatang yang menjijikkan contohnya apa? Tikus. Contohnya. Tikus jelas, tikus, kecoa, lipan itu jelas. Yang lain? Ketiganya. Kodok boleh, kodok. Siput, siput ya, siput. Snail, oke, snail, Iya. siput. Ya, siput. Laba-laba, Oke. Ustaz. Terus apa lagi? Laba-laba, ya ada, ya Cacing, Ustaz. boleh. Cacing. Ya, gini, ibu-ibu, ya binatang-binatang yang begini, seperti tadi saya sempat sebut cacing crispy misalnya. Di Quran tidak ada penyebutan mengenai, di Quran dan di hadis tidak ada penyebutan tentang keharuman cacing. Nah, maka jika kita jijik, kita tidak boleh memakannya. Tetapi kalau kita tidak jijik, kita boleh memakannya. Kerupuk cacing crispy, termasuk landak. Daging landak itu konon enak sekali. Nah, jika kita jijik, kita tidak boleh memakannya. Tetapi kalau kita tidak jijik, kita boleh memakannya. Kemudian tadi ada siput ya. Siput termasuk bekicot, keong. Itu kalau kita tidak jijik, kita boleh memakannya. Tetapi kalau kita jijik, kita tidak boleh memakannya. Dengan catatan tidak ada dalil yang lain yang mengharamkannya. Kalau tikus, kemudian kecoa, itu jelas mereka termasuk al-khabith, binatang yang buruk, binatang yang kotor ya, maka tidak boleh dikonsumsi. Nah, rujukannya ini Ibnu Abbas pernah bercerita bahwa Khalid bin Walid, Bapak Ibu, besok siapakah Khalid bin Walid? Ini ya sedikit-sedikit kita mengenal sahabat-sahabat Nabi ya. Tadi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekarang Khalid bin Walid itu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas itu panglima perang. Nah, kalau Khalid bin Walid siapa? Gak tahu ya. Saya yakin panjenengan tahu, cuma pura-pura tidak tahu saja lah. Oke, ya pada sungkan ya. Khalid bin Walid adalah jenderal perang, panglima perang yang paling hebat sedunia. Mohon maaf, saya tidak mengada-ada, tapi dalam catatan sejarah beliau memimpin ratusan perang dan tidak pernah kalah. Bahkan ketika beliau belum masuk Islam, kemudian berperang, memimpin pasukan kafir melawan pasukan Muslim yang dipimpin Rasulullah di Bukit Uhud, yang menang pasukan Rasul atau pasukan Khalid. Pasukan Khalid. Ya, Rasul nyaris wafat waktu itu ya. Nah, alhamdulillah di pasca perjanjian Hudaybiyah beliau mendapatkan hidayah kemudian masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam beliau jadi pimpinan pasukan perang Muslim dan selalu menang. Maka beliau mendapatkan gelar Syaifullah, pedang Allah yang terhunus. Dan pedang Allah tidak pernah patah, tidak pernah terbunuh Khalid. Meskipun pedang Khalid itu patah, saya lupa 7 atau 8 pedang beliau patah ya, tapi beliau sendiri tidak pernah terbunuh ya. Nah, pernah suatu ketika Khalid bin Walid itu dilihat oleh Ibnu Abbas, beliau bersama Rasul masuk ke rumah Ibu Maimunah, ini istri Rasul ya. Nah, barangkali ada yang bertanya, loh, kok ada yang masuk rumah istri Rasul? Nah, Khalid bin Walid ini sepupu Maimunah. Kalau Ibnu Abbas ini keponakannya, jadi mereka masih satu keluarga. Kalau Rasul kan suaminya. Nah, saat beliau berdua di ruang tamu ngobrol itu ya, berbincang-bincang, kemudian ibu-ibu masak satu masakan, kemudian masakan itu disuguhkan pada Rasul dan Khalid bin Walid. Nah, ketika Rasul mengulurkan tangan untuk nyuwil itu apa ya? Ada yang tahukah nyuwil itu apa? Menyuwil itu apa ya? Nyicip. Ambil dikit. Bukan nyicip. Oh, ambil sedikit itu nyuwil ya. Jadi kalau kita ambil uang di bank sedikit itu nyuwil ya. Buat daging sapi. Ngambil sedikit ya. Oke, tapi paham ya nyuwil ya. Jadi ketika Rasul mengulurkan tangan beliau untuk mengambil daging itu sedikit mau dimakan, ibu-ibu di dalam mengatakan, Mbak bilang ke Rasul itu daging lauk. Kemudian Bu Maimunah mengatakan, ya Rasul, sesungguhnya itu adalah daging lauk. Nah, mendengar itu Rasul mengangkat tangan beliau, beliau tidak jadi mengambil masakan itu. Nah, tentu ini membuat Khalid bin Walid bertanya, apakah dhab ini diharamkan? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang sangat penting bagi Khalid.
Kenapa sangat penting? Karena Khalid adalah panglima perang. Dan kita mengetahui yang namanya panglima perang itu pemimpin perang. Dan di arena perang itu kan tidak ada makanan apapun. Maksudnya tidak ada warung buka ya. Tidak ada yang jualan sate kambing, tongseng, bakmi goreng, bakmi godok. Ya spaghetti itu nggak ada ya. Adanya ya makanan-makanan di alam. Nah, termasuk dhab ini. Nah, maka penting bagi Khalid untuk bertanya apakah dhab ini diharamkan. Nah, kemudian maaf, ibu-ibu tahu dhab nggak? Tahu dhab nggak? Dhab itu apa? Bukan yang di roda sepeda itu bukan ya. Tapi dhab adalah binatang yang disebut sebagai kadal padang pasir. Mirip biawak tetapi bukan biawak ya. Bentuknya seperti ini ya. Ini dhab. Orang nyebutnya sebagai kadal gurun atau kadal padang pasir. Nah, dhab ini binatang omnivora. Beda dengan biawak. Di beberapa buku hadis ada salah terjemahan dhab diterjemahkan sebagai biawak, itu salah terjemahan. Karena antara biawak dengan dhab itu sangat berbeda. Biawak itu karnivora, binatang memakan telur buaya. Nah, kalau ini bukan. Biawak itu hidupnya di air, kalau ini di gurun, ya. Sangat berbeda. Nah, waktu itu Khalid bertanya, apakah dhab ini diharamkan? Nah, Rasul mengatakan, enggak, dhab tidak diharamkan. Tetapi makanan ini atau hewan ini tidak ada di kaumku. Aku merasa jijik memakannya. Oh, begitu. Jadi Rasul tidak mau menyantap atau menolak memakan ini karena beliau merasa tidak nyaman. Beliau merasa jijik. Nah, kemudian Khalid itu nyuwil daging itu, kemudian dimakan sambil melirik ke Rasul. Apakah Rasul akan melarang? Ternyata Rasul membiarkan. Bahkan kemudian Khalid ini makan telap-telap gitu ya, meskipun saya cari kalimat telap-telap itu kok nggak ada ya. Jadi beliau makan dengan lahap gitu, Rasul pun membiarkannya. Nah, maka para ulama sepakat menggunakan hadis ini untuk menunjukkan bahwa jika kita jijik, kita tidak boleh memakannya, tetapi kalau kita tidak jijik, kita boleh memakannya. Dengan catatan tidak ada dalil lain yang menyebutkan tentang keharamannya. Nah, ini dhab ya, supaya kita kenal dhab lebih detail. في هذه البيداء ينفق سعوديون الكثير من وقتهم بحثا عن صيد لا يتأتى إلا من بعد رصد ومتابعة. إنه موسم صيد الضب الصحراوي بعد انتفاضه من بياته الشتوي واستقوائه مما تنبته الأرض في ربيعها. موسم يطلق فيه الشباب العنان لمواهبهم المختلفة في طرق صيدهم له ما بين ملاحقة وربي واحتواء. يكون له عدة طرق للصيد طبعا، فيها له طريقة اللي هو التغريق أو طريقة انك تصب المويه على الجحر حقه، أو الطريقة الثانية طبعا هو قريب يعني القنص والسلاح النهري. وخوفا من انقراض هذا النوع من الزواحف التي تقتات على النباتات، حددت السلطات السعودية لصيده أوقاتا معينة من كل عام تبدأ بعد انتهاء موسم تزاوجها. ويرى كثيرون من صياديه أن لحم الضب ومذاقه بنهاية فصل الربيع يختلف طعم الطبيعة الصحراوية. لحم الضب وقت الربيع بما أنه يتغذى على النباتات الربيعية يصير منوع وفي أكثر من نوع عنده من النباتات، يتغير طعم لحم الضب، وهذه هي الفترة اللي يصير فيها طعمها حلو وهو المطلوب يعني. يطبخ لحم الضب بالطريقة ذاتها التي تطبخ بها لحوم الأنعام، ويحذر الأطباء من الإفراط في أكله لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون. لكن في صيد الضب وطبخه وأكله متعة وتسلية. يرى فيها من ألفوا ممارسة. Jangan ngajari anak zalim pada binatang. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun tujuannya ngajari kendel, tapi mohon maaf tidak boleh seperti ini ya. Anak-anak bisa jadi santun. Zalim seperti ini. نقرب فيها هذه وش
Jalanan. Rasakno. Ya, jadi ibu-ibu mohon jangan ngajar anak berbuat zalim. Nah, jadi ibu-ibu seperti cacing, bekicot, keong, laron, jangkrik, ya. Itu tidak boleh kita konsumsi kalau kita jijik. Kalau kita tidak jijik, kita boleh memakannya. Ya. Jadi kalau kita tidak jijik, kita boleh memakannya, tapi kalau kita jijik, kita tidak boleh memakannya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kelima, daging binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam, betul ya. Daging hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam hukumnya haram dimakan. Contohnya apa? Ya, ada anjing, kemudian kucing. Ini hewan-hewan karnivora. Hewan-hewan karnivora. Hadisnya dari Abu Hurairah, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Rasul melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Jadi termasuk burung yang berkuku tajam. Nabi Salabah mengatakan, sungguh Rasulullah SAW melarang memakan daging binatang buas yang bertaring. Nah, para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam adalah karnivora. Contohnya apa? Anjing, kucing, harimau, apalagi? Apalagi, Bu? Selain anjing, kucing, harimau, elang, singa, apalagi? Ular. Ular termasuk ini ya. Jadi ibu-ibu, beruang ya termasuk ini. Bu, daging anjing hukumnya haram. Kenapa? Ada 3 sebab. Sebab pertama atau alasan pertama, anjing adalah karnivora. Anjing adalah karnivora, jelas sekali. Anjing itu adalah binatang memakan daging ya, atau pemakan tulang dan seterusnya. Dia tidak mau makan sayur-sayuran ya, misalnya lotek itu dia nggak mau. Salad buah dia nggak mau. Maunya apa ya? Tulang, daging dan seterusnya. Jadi alasan anjing diharamkan karena satu dia adalah karnivora. Kemudian ini penting. Bagaimana kalau tidak memakan dagingnya, tetapi hanya memelihara saja? Bagaimana hukumnya? Halal atau haram? Bagaimana Bapak Ibu? Hukum memelihara anjing itu halal atau haram? Silakan dijawab. Salah tidak masalah. Saya Ustadz izin. Kalau saya memang haram, cuman untuk alasan keamanan itu tidak dimasalahkan Ustadz, tapi untuk personal setahu saya memang diharamkan, begitu Ustadz. Oke, satu pendapat hukumnya haram. Yang lain? Silakan, yang lain. Halal atau haram? Ada yang berpendapat yang lain? Sama atau beda? Bapak Ibu. Gimana? Halal atau haram? Lebih baik tidak memelihara. Oke. Ibu-ibu, para ulama menyatakan bahwa hukum memelihara anjing itu makruh sampai haram. Makruh sampai haram. Kenapa? Ada rujukan hadisnya. Rasul bersabda, barang siapa memelihara anjing kecuali anjing penjaga ternak, anjing pemburu, dan anjing penjaga tanaman, maka pahalanya akan dikurangi 1 qirot setiap hari. Ulangi, barang siapa memelihara anjing kecuali anjing penjaga ternak, anjing pemburu, dan anjing penjaga tanaman, maka pahalanya akan dikurangi 1 qirot setiap hari. Ini luar biasa. Pahalanya dikurangi 1 qirot setiap hari. Masih ingat 1 qirot itu apa? Ketika kita dulu belajar fikih merawat orang yang telah meninggal, Rasul pernah bersabda, barang siapa melayat orang yang meninggal atau takziah, kemudian menyolatkan, maka dapat pahala 1 qirot. Nah, sahabat bertanya, ya Rasul 1 qirot itu apa?
Nah, kemudian dijawab 1 qiraat adalah pahala sebanyak atau sebesar bukit Uhud. Itu kan luar biasa, pahala yang sebanyak itu. Nah, ibu-ibu yang pernah berangkat haji atau umrah, pernah ziarah ke Bukit Uhud, tentu pernah melihat ya, bahwa Bukit Uhud itu sangat besar dan memanjang. Kalau kita lihat menggunakan kamera terbang, menggunakan drone, nampak dia seperti angka 1, Ahad atau Uhud. Sangat besar. Pahala sebanyak itu yang diberikan Allah untuk orang yang takziah kemudian menyolatkan. Namun, kalau tidak hanya menyolatkan, tapi ikut mengantar ke alam kubur, keliru. Ikut mengantar ke makam, ya maaf. Karena ikut mengantar ke alam kubur kan berarti ikut mati. Nah, jadi kalau ikut mengantar ke makam, maka dapat pahala 2 qiraat. Tetapi kalau orang ini punya anjing atau memelihara anjing, kecuali 3 jenis anjing ini ya, anjing yang menjaga ternak, anjing pemburu, dan anjing yang menjaga tanaman, maka pahalanya akan dikurangi 1 qiraat setiap hari. Maka jika pengen impas, harus mencari orang meninggal, kemudian jadi setiap 2 hari harus mencari orang meninggal, kemudian menyolatkan dan mengantar ke makam. Nah kalau tidak, wah tekor itu ya. Satu. Yang kedua, sesungguhnya malaikat, ini dulu. Ini anjing penjaga ternak ya. Ini saya syuting dulu di dekat rumah pondokan saya di Scotland. Pas pulang dari weekend shopping tuh ada ini ya, syuting gitu. Ini di autumn, kan anginnya kuat ya kalau autumn ya. Jadi anjing itu dilatih untuk menggiring ternak dan anjingnya tidak menyentuh fisik ternaknya. Ini mirip Shaun the Sheep. Oke. Lalu yang kedua, ada di sesungguhnya malaikat tidak akan mau memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing. Malaikat tidak mau memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing. Nah, para ahli hadis menerjemahkan ini, malaikat ini adalah malaikat rahmah. Malaikat yang diutus Allah untuk memberikan perasaan tenang, tentram, damai bagi penghuni rumah. Nah, sekarang tinggal milih mana? Milih ditemani anjing, merasa aman ya, atau ditemani malaikat. Jadi menjadi rasa tenang, tentram, damai. Dan kalau ada malaikat rahmah ya kira-kira rumah itu aman gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, maaf, mohon jangan khawatir ya, dan jangan salah persepsi. Yang tidak mau masuk rumah itu hanya malaikat rahmah. Hanya malaikat rahmah. Nah, kalau malaikat pencabut nyawa masih mau masuk. Ya. Jadi jangan khawatir. Nah, kemudian yang ketiga, ada hadis. Malaikat tidak akan mau menemani sekelompok manusia yang di tengah-tengahnya ada anjing. Nah, maka ibu-ibu kalau misalnya akan bepergian ke jadi rihlah ya kemana gitu ya, bareng-bareng, tapi ada teman bawa anjing, ya mending Bapak Ibu bawa kendaraan sendiri aja lah. Jangan gabung ke kendaraannya ya. Karena malaikat tidak akan mau menemani sekelompok manusia yang di tengahnya ada anjing. Nah, kemudian Bapak Ibu, ternyata tidak hanya carnivorous animals, tapi juga carnivorous birds. Burung-burung yang carnivorous, burung-burung karnivora. Contohnya apa? Ada elang, ada raja wali, burung gagak, kemudian burung hantu juga ya. Termasuk burung Garuda yang ada di kelas-kelas itu tidak boleh dimakan ya. Kan itu kan dari kayu atau dari besi. Kemudian yang keenam, daging binatang yang bertaring dan berkuku tajam, tetapi bukan binatang buas, bukan karnivora, hukumnya halal dimakan. Ulangi, daging binatang yang bertaring atau memiliki taring dan berkuku tajam atau memiliki kuku yang tajam, tetapi bukan binatang buas, bukan karnivora, maka hukumnya halal dimakan. Contohnya apa? Ibu-ibu barangkali tahu, contohnya apa? Binatang yang punya taring atau kuku tajam, tapi bukan karnivora. Contohnya apa? Contohnya apa? Ada yang tahukah? Contohnya apakah? Gak tahu ya. Pernah lihat ayam? Pernah lihat ayam? Ayam itu aslinya kukunya tajam. Kukunya tajam. Cuma setelah disambalnya dimasak itu kukunya dihilangkan. Terus, jadi ayam itu bukan karnivora. Ayam itu omnivora. Dia makan cacing dia mau. Dia makan gandum, padi-padian dia mau. Kemudian ada lagi tupai. Tupai itu punya taring dan punya kuku tajam untuk memanjat. Tetapi
tupai ini bukan karnivora, tapi dia herbivora. Ada lagi musang atau luwak. Musang atau luwak itu juga bukan karnivora. Meskipun punya taring dan kuku tajam, tapi dia bukan karnivora, dia omnivora. Makanya dia diberi kopi, biji kopi dia mau, buah kopi dia mau, diberi daging dia juga mau ya. Nah, apakah ada dalilnya? Ada, jelas. Dari Ibnu Abi Amr, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Jabir, ini Jabir bin Abdillah, tentang musang. Musang itu luwak ya, musang atau luwak itu sama. Aku, Ibnu Abi Amr, pernah bertanya kepada Jabir tentang musang. Apakah ia termasuk hewan buruan? Bapak Ibu, hewan buruan adalah hewan yang diburu untuk dimakan. Hewan yang diburu untuk dimakan dagingnya. Apakah musang termasuk hewan buruan? Maka dijawab oleh Jabir, ya. Lalu tanya lagi, apakah boleh dimakan? Dijawab lagi, ya boleh. Lalu tanya lagi, apakah engkau mendengarnya di Rasulullah? Dijawab, ya. Maka Bapak Ibu, di sini dipakai sebagai rujukan kalau binatang-binatang yang punya taring atau kuku tajam, tetapi bukan karnivora, itu hukumnya halal dikonsumsi. Nah ini uangnya sekitar Rp2.000 saja di warung-warung kopi. Bagaimanakah kotoran binatang luwak bisa membuat biji kopi bermutu tinggi hingga berharga mahal? Jika Anda penasaran, kita simak liputan berikut ini. Apa hubungannya secangkir kopi di kafe dengan binatang luwak? Bagi penggemar kopi, luwak jadi jaminan kenikmatan. Kok bisa ya? Mari cari tahu apa yang diperbuat makhluk ini. Hewan sejenis musang ini ternyata doyan buah kopi. Asal binatang luwak ini di daerah sekitar sini, yaitu daerah perkebunan kopi yang umumnya memang banyak terdapat binatang luwak ini. Yang mana biji kopi adalah makanan utama pada luwak tersebut. Jika disuguhkan buah kopi, tak berarti semua dilahap. Hanya yang matang yang mau dikunyah. Nah, buahnya saja dimakan, tetapi biji kopi tetap utuh dalam perut luwak. Dalam perut luwak, biji kopi berfermentasi bersama enzim lainnya. Kotoran luwak bersama biji kopi inilah yang ditunggu-tunggu. Apa yang Anda bayangkan? Tapi jangan salah dulu, karena kopi keluaran luwak. Oke, kemudian yang ketujuh, hewan yang diperintahkan agama supaya dibunuh maka dagingnya haram. Diperintahkan agama supaya dibunuh maka dagingnya haram. Kenapa kemudian hukumnya haram? Ya kalau memang halal maka Rasul tidak akan menyuruh membunuhnya tapi menyembelihnya. Membunuh itu mematikan, tapi kalau menyembelih dengan cara yang khusus agar dagingnya halal. Ya. Nah maka jika Rasul melarang, menyuruh membunuh seekor binatang maka dagingnya haram. Nah, ada 5 jenis hewan fasik atau hewan al-fawasik yang boleh dibunuh bahkan ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, dan kalb akur atau anjing galak. Nah, dari hadis ini maka ini ada kata-kata anjing di sini ya, maka daging anjing itu diharamkan. Kenapa? 1, anjing adalah karnivora. 2, anjing adalah hewan yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun tanah haram. Kemudian ular. Ular juga haram. Kenapa ular itu haram? Pertama, ada hadis bunuhlah ular. Rasul menyuruh membunuh ular, maka dagingnya haram. Yang kedua, ular adalah binatang karnivora. Bapak Ibu, maaf. Dulu waktu saya SD, saya pernah SD. Ibu pernah SD nggak? Dulu ketika saya SD, saya pernah main bola dengan kakak kelas itu ya. Ketika bola menggelinding ke semak-semak, kemudian saya mengambil bola. Kebetulan di dekat bola itu ada tanaman yang ada bunganya warnanya merah. Nah, ada kakak kelas teriak, "Weh, Num, hati-hati, itu makanan ular." Nah, saya dengar itu. Maka kemudian ketika naik kelas dan main bola dengan adik kelas, kemudian bola menggelinding ke semak-semak, adik kelas mau mengambil bola, saya bilang, "Weh, hati-hati, itu makanan ular." Ya, saya baru tahu sekarang, oh ternyata itu hoax. Ternyata ular bukan binatang pemakan bunga, tapi binatang pemakan hewan. Kan tikus, kucing, ayam, dan yang lainnya. Ya. Maka ular hukumnya haram dagingnya. Kenapa? Karena 1, disuruh dibunuh. Yang kedua, dia adalah karnivora. Ada 5 jenis hewan melata yang siapa membunuhnya tidak berdosa sekalipun sedang ihram. Yaitu kalajengking, tikus, anjing galak, burung raja wali, dan seterusnya.
Nah ini ada banyak ya, termasuk Nabi memerintahkan supaya membunuh tokek atau cicak. Nah, maka ulama sepakat tokek atau cicak itu disepakati keharuman memakan dagingnya. Yang kedelapan, hewan yang dilarang untuk dibunuh, dagingnya haram. Nah, kenapa haram? Nah, kalau tidak boleh dibunuh, lalu bagaimana cara makannya? Nah, Rasul dalam sebuah hadis disebutkan Rasul melarang membunuh 4 hewan, yaitu semut, tawon, burung hudhud, dan burung surot. Ya. Nah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap hewan yang dilarang dibunuh, maka tidak boleh dimakan. Loh, kenapa? Nah, kalau memang boleh dimakan, ya tidak akan dilarang membunuhnya atau menyembelihnya. Nah, gimana cara makannya kalau tidak boleh disembelih? Oke. Lalu bagaimana kalau semut itu mengganggu? Jadi ibu-ibu baru tilawah ya misalnya, atau baru murojaah. Tiba-tiba ada semut jalan-jalan di leher. Terus kita bilang, mut, turun, mut. Maksudnya semut ya, mut, semut turun. Wih, turun. Tapi dia nggak mau. Mungkin dia nggak paham ya bahasa kita. Nah, kita risih, apalagi dia mau masuk ke telinga. Ya sudah, dipites itu boleh, dimatikan boleh. Ya. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Bas berpendapat bahwa jika memang dirasa mengganggu, maka boleh, tidak mengapa membunuh semut. Asalkan tidak dimusnahkan sarangnya dengan api. Begitu. Nah, Bapak Ibu, dari kaidah fikih yang ke-7 ini, maka katak itu tidak boleh dimakan. Kenapa? Ini ada hadis dari Abdurrahman bin Utsman al-Quraisy. Dia mengisahkan bahwa ada seorang tabib yang bertanya kepada Rasul tentang kodok atau katak yang dijadikan sebagai ramuan obat. Nah, dengan itu Rasul kemudian melarang si tabib tadi membunuh katak atau kodok itu. Nah, karena Rasul melarang membunuh katak atau kodok, maka dagingnya haram. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau kita tidak boleh membunuh katak atau kodok, lalu bagaimana cara makan dagingnya? Pertama, membunuhnya tidak boleh. Kedua, ditunggu sampai mati. Berarti dia bangkai. Bangkai itu disebutkan haram sampai 4 kali di Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana kalau katak ini ditelan hidup-hidup? Ya? Dinek itu hidup-hidup. Sampai di leher, sampai di tenggorokan, dia mancal keluar. Dinetke lagi, mancal lagi keluar. Ditekan lagi, malah mancal keluar lagi. Kan cuma geli tuh di sini. Nah, bagaimana itu? Atau yang keempat, bagaimana kalau kita potong, digunting pangkal pahanya? Nah, ada hadis yang lain dari Abi Waqid Al-Laisi dan mengatakan bahwa setiap bagian dari al-bahimah atau hewan ternak yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Nah, jadi kalau kita potong pangkal paha katak itu hidup-hidup, maka pangkal paha itu adalah bangkai. Sekali lagi, bangkai disebutkan haram sampai 4 kali di Al-Quran. Maka tidak ada pilihan lagi. Maka daging katak disepakati ulama hukumnya haram, karena tidak boleh dibunuh. Hadis yang lain, Rasul SAW melarang membunuh burung surot, kodok, semut, dan burung hudhud. Bahkan yang menarik ini, Abdullah bin Umar berkata, janganlah kalian membunuh katak, karena bunyi atau suara yang dikeluarkan adalah tasbih. Nah, Ibu pernah lihat burung hudhud? Sangat cantik ternyata. Ini cantik, Ibu, ganteng ya. Jadi penampilannya sangat menarik ya, sangat eksotik. Dia punya jambul. Jambul itu apa sih? Ini bulu-bulu yang di atas kepala itu ya. Cantik ya, warnanya orange, ada black spots. Kemudian ada white strips di sayap ya. Cantik sekali. Nah, mari kita lihat penampilan aslinya burung hudhud seperti ini. Kita lihat ini. Burung hudhud. Burung hudhud itu sangat setia pada pasangannya. Ketika pasangannya mengerami telur anak mereka, si pejantan mencarikan pakan bagi istrinya. Seromantik ya. Bertanggung jawab ini, pejantan tanggung jawab.
Ya, jadi ibu-ibu besok kalau ibu-ibu pulang ke tanah air ya, kemudian ditanya oleh orang, Bu, pernah lihat burung hut-hut? Pernah. Di mana? Di Korea. Jangan bilang kalau lihatnya waktu halal kelas ya. Ya. Kemudian yang ke-9, semua hewan buruan dari laut hukumnya adalah halal dimakan. Tujuannya tidak hanya hadis, tapi firman Allah di Al-Maidah 96, Allah berfirman, dihalalkan bagi kalian binatang buruan dari laut dan makanan yang berasal dari laut. Binatang buruan adalah binatang yang diburu untuk dimakan. Ya. Jadi binatang buruan dari laut hukumnya adalah halal dikonsumsi. Ini jelas sekali Allah langsung yang memberikan keterangannya. Ya. Nah, Ibnu Umar pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. Nah, 2 bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, 2 darah itu adalah hati dan limpa. Nah, maka kalau kita menemukan ikan, baik masih hidup atau sudah mati, maka daging ikan adalah halal. Rasul pernah pula ditanya tentang air laut, maka beliau SAW bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Kemudian beliau juga mengatakan dia laut adalah pensuci airnya dan halal bangkainya. Ini mirip ya. Kemudian yang ke-10, ini agak cepat ya. Agak cepat maksudnya biar nanti cukup waktu untuk tanya jawab gitu. Yang ke-10, semua jenis hewan pemakan kotoran atau al-jalalah, dagingnya haram dimakan. Yang dinamakan sebagai al-jalalah adalah binatang yang secara naluri dia memang punya kegemaran memakan kotoran. Ada 2 hewan jalalah yang sangat terkenal di sekitar kita, dan saya yakin di Korea Selatan juga banyak sekali, yaitu anjing dan babi. Nah, anjing dan babi ini keduanya disebut sebagai al-jalalah, binatang memakan kotoran. Dulu ada mahasiswi di lab saya itu yang bercerita ketika praktikum peternakan babi, dia melihat ada induk babi yang makan bangkai anaknya sendiri. Bangkai anaknya sendiri. Subhanallah. Dia makan sampah dan seterusnya. Ini binatang makan kotoran. Anjing juga demikian. Anjing adalah binatang memakan kotoran. Kami dulu kalau ke musola lewat sebuah lorong ya, kalau subuh itu sering terganggu. Terganggu dengan apa? Itu seringkali kami terhalang oleh tempat sampah yang tas kresek itu yang dibongkar, dikeluarkan isinya maksudnya diapers, yaitu dibongkar, kemudian dikeluarkan isinya. Itu kira-kira yang membawa itu siapa ya? Kalau manusia jelas bukan, kucing enggak. Yang pasti adalah anjing. Nah, kenapa anjing memakan diapers? Itu isi diapers ya karena dia memakan kotoran. Ya. Anjing adalah binatang memakan kotoran. Maaf, kalau misalnya anjingnya ditipu ya, anjingnya ditipu. Jadi di diapers itu diisi dengan jus weni atau jus nanas atau jus mangga. Kira-kira mau nggak dia makan? Enggak mau. Maunya apa? Kotoran. Ibu-ibu mohon maaf, jangan dilihat ya, jangan dilihat. Dengarkan keterangan saya saja, jangan melihat video ini. Jadi memang anjing adalah binatang yang secara naluri dia pemakan kotoran. Nah, karena dia pemakan kotoran, maka dagingnya haram. Ya. Saya udah bilang jangan dilihat. Jadi daging anjing itu diharamkan, alasannya minimal ada 3. Apa itu? 1, anjing adalah karnivora, binatang memakan daging, binatang memakan hewan yang lain. Dia predator. 1. Yang kedua, anjing adalah hewan yang hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun tanah haram. Yang ketiga, anjing adalah binatang al-jalalah, binatang memakan kotoran. Nah, ini besok kalau di post test, ibu-ibu ditanya, ini harus bisa menjawab ya. Karena nampaknya di pretest ada yang bisa menjawab dengan jawaban yang hampir betul semuanya, tapi tidak sedikit yang masih ada yang belum benar. Nah, maka besok kalau disebutkan atau ditanya daging anjing itu haram, alasannya apa? Yaitu ada 3 alasan tadi. Pertama, anjing adalah binatang pemakan daging atau karnivora, dia bertahan dengan berkuku tajam. 2, anjing adalah binatang yang disuruh dibunuh. Ya. Yang ketiga, anjing adalah binatang al-jalalah, binatang pemakan kotoran. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kalau ada binatang yang bukan al-jalalah, tetapi bertingkah laku seperti jalalah?
Nah, contohnya unta. Unta itu bukan al-jalalah. Tapi kalau dia bertingkah laku seperti jalalah, maka disebut sebagai jalalah unta gitu ya. Maka unta yang bertingkah laku seperti al-jalalah tidak boleh dinaiki dan tidak boleh diperah susunya. Ya. Tidak boleh dimakan dagingnya. Loh kenapa? Maaf, saya ngajar di Fakultas Peternakan UGM, Fakultas Peternakan UGM, yang mengajar juga mata kuliah nutrisi ternak dasar. Nah, di situ diajarkan jika hewan ternak itu mengalami defisiensi mineral tertentu, maka dia akan bertingkah laku aneh. Dia akan makan tanah, dia akan mencari mineral itu ya. Karena dia baru bermasalah dengan tubuhnya. Nah, maka kalau hewan seperti onta baru bermasalah dengan tubuhnya, kok malah kita nekat mau menaiki, wah, kita bisa terpelanting. Atau hewan baru bermasalah dengan tubuhnya karena dia butuh mineral itu, tiba-tiba ada orang datang memerah susunya, wah, itu bisa saya kena sidekik. Sidekik itu tendangan samping. Sidekik. Nah, jadi keledai, jinak, dan al-jalalah itu tidak boleh dikonsumsi dan dinaiki. Terakhir dalam kondisi darurat, maka makanan haram itu boleh dikonsumsi. Nah, maka Bapak Ibu, daging babi, bangkai itu boleh dikonsumsi dalam kondisi darurat. Boleh dikonsumsi dalam kondisi darurat. Ukuran darurat di sini ada 3 batasan atau term and condition applied. Pertama, diyakini memang kondisinya darurat. Benar-benar tidak ada alternatif yang lain. Harus kita makan untuk menyambung hidup. Atau menghindarkan madarat yang lebih berat. Atau mencegah keadaan yang lebih fatal. Maka boleh kita konsumsi. Yang kedua, kita tidak menginginkannya. Maka tidak melampaui batas makannya. Sedikit saja. Sekedar untuk bertahan hidup ya. Yang ketiga, jika penyebab darurat itu hilang, maka kita tidak boleh mengkonsumsi daging itu. Kita harus beralih ke yang lebih halal. Contoh misalnya, Bapak Ibu masih ingat pesawat MH370, Malaysian Airlines MH370, ya, itu kan hilang pesawat itu. Ya. Masih ingat zaman dulu pernah ada pesawat itu. Nah, jadi misalnya ibu-ibu dari Korea, ya, Korsel dari Seoul ke Beijing naik pesawat ya. Kemudian pesawat kok lama nggak segera mendarat, padahal kan tidak jauh itu ya. Nah, kemudian tiba-tiba pilot mengumumkan bahwa ada kondisi darurat, ini harus siap-siap gitu. Ternyata betul mendarat darurat di sebuah pulau yang tidak jelas. Dan tidak ada bandara, maka tidak bisa terbang lagi gitu. Nah, maka apapun yang bisa dimakan di dalam kabin pesawat ya harus dikonsumsi begitu. Nah, maka kalau di kabin ataupun di bagasi udah nggak ada makanan lagi ya, kita harus keluar dari pesawat dan cari makanan. Warung tidak ada, adanya binatang di alam ya. Maka kalau hanya ada babi, ya boleh dimakan, tapi sedikit saja, sekedar untuk bertahan hidup ya. Tidak boleh kemudian kok enak ya tambah kecap, nggak boleh ya. Nah, tetapi kemudian pas mau makan, tiba-tiba ada flight crew yang mengatakan, Bapak Ibu tahan dulu, tahan. Jangan dimakan dulu, ini ternyata di kabin masih ada makanan. Nah, maka kita harus memilih yang lebih halal. Demikian, Ibu, Bapak, Alhamdulillah mudah-mudahan materi pertama ini ada manfaatnya. Sebagai pembuka halal kelas di pekan pertama ini, nanti ke depan ada 13 tema yang akan kita nikmati bersama-sama. Demikian, monggo barangkali ada pertanyaan, persilahkan. Ya, menarik sekali. Topik pertama kita kaidah fikih halal haram. Nah, kita buka penanya sesi pertama. Kita buka dulu di sini Ustadz, di kolom chat udah ada yang bertanya, tapi aku coba deh untuk apakah Ustadz apakah pertanyaan iya kalau maksudnya ada yang raise dulu monggo silakan. Iya, Ustadz apakah pertanyaannya akan ditampung atau langsung dijawab atau gimana Ustadz? Nanti langsung dijawab ya. Oke. Kalau ada yang mau open mic, ya, monggo. Oke. Yang ada yang mau open mic, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Farnim. Izin bertanya, Ustadz. Pertama, pertanyaan saya
terkait dengan pig vegetarian ya. Sebenarnya saya masih bingung konsep pig vegetarian itu sendiri. Tapi kalau yang saya dengar untuk pig vegetarian itu jika dia misalnya ada pelarangan di Singapura jika dia misalnya di apa namanya tuh bahannya vegan, tapi dia disuguhi dengan aroma babi, itu yang diharamkan. Namun bagaimana jika, pertanyaan pertama saya Ustaz ya, namun bagaimana jika makanan makanan yang disajikan di suatu restoran vegetarian itu dia berupa daging, tapi dagingnya itu dari kedelai seperti Ustaz. Misalnya daging analog ya? Iya, daging analog ya. Oke. Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian untuk daging. Pertanyaannya satu saja, baik. tapi A, B, C, D boleh. Jadi A, B, C, D, E boleh silakan, tapi satu saja. Oke, silakan. Iya. Hold, Mbak Verdi hold dulu ya untuk pekan depan. Baik. Nggak apa-apa, lanjut aja, lanjutkan baru 1A ya, 1B belum, silakan. Oh gitu. Silakan Mbak Verdi. Ustaz, apa ada Ustaz? Oke, jadi begini, apa namanya daging analog yang dibuat dari produk nabati ya boleh kita konsumsi, karena kan itu daging saja, kecuali kalau ada penyebutan daging babi gitu ya, padahal dari nabati. Nah, ulama-ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat karena ada identitas babi di situ, meskipun bukan daging babi maka hukumnya haram. Sama juga ini ada pertanyaan dari Bu Pratiwi Dian Ekowati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kue-kue yang bentuknya binatang seperti kucing ini bagaimana? Nah, sama juga begitu. Ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kue-kue yang semua bahannya halal tapi diberi bentuk seperti kucing, seperti babi, itu hukumnya haram. Kecuali kalau dibentuk ayam atau hewan-hewan yang halal lidzatihi, itu boleh ya. Nah, ini pendapat dari ulama dari mazhab Syafi'iyah. Nah, kalau ulama dari mazhab Hambaliyah berbeda. Ulama-ulama Hambaliyah berpendapat bahwa yang diharamkan kalau memang itu babi. Kalau itu bukan babi, nggak ada masalah. Meskipun diberi bentuk seperti babi, nggak ada masalah. Gitu. Jadi memang ada beda pendapat. Nah, silakan kita ikut pendapat yang mana. Mau ikut yang Syafi'iyah atau Hambaliyah, monggo silakan. Sesuai kemantapan saja. Ya. Monggo 1B, Bu Werni. Iya, Ustaz. Kemudian untuk daging yang memang dilarang untuk dikonsumsi, berarti itu termasuk susunya ya Ustaz ya? Untuk iya, susu babi maksudnya ya? Apapun itu ya Ustaz. Iya, karena hewan haram yang diambil susunya kan hanya babi ya. Tapi babi nggak ada yang diambil susunya ya? Iya. Atau susu singa? Susu singa. Seperti itu. Yang mau ngambil siapa? Emang berani? Iya, siapa tahu. Emang ada. Ada yang mau ngambil susu singa, susu harimau, ya, kalau berani silakan. Penting kan beli susu sapi ya, lebih murah dan mudah dapatkan. Baik Ustaz, ya bisa kok. Sudah? Ya. Ini ada Pak Putu Widiantara. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa kedengaran suara saya Pak? Sangat jelas. Right, clear. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau buah-buahan atau hewan yang mungkin genetikanya sudah direkayasa gitu, gimana ya aturannya Pak Ustadz? Apakah? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Jadi buah-buahan atau hewan-hewan yang direkayasa genetik itu memang berubah gennya. Sebagian gennya memang berubah. Contohnya seperti ayam ya. Ayam-ayam yang kita konsumsi sekarang, ayam potong, itu kan hasil rekayasa genetik. Yang dulu dipanen di usia 30 hari, 2 bulan dengan bobot badan 1 kilo, sekarang di usia 70 hari bisa mencapai 5,5 sampai 5,7 kilo. Ya. Ya, kalau dia disembelih secara syar'i nggak ada masalah. Ya. Di Belgia itu ada sapi Belgian Blue. Sapi Belgian Blue ini dagingnya sangat bagus ya. Sangat empuk, ginuk-ginuk ya. Nah, asal dia disembelih secara syar'i nggak ada masalah.
Nah, kemudian termasuk ini rumor, ada yang mengatakan jangan makan buah-buahan tanpa biji. Seperti pepaya tanpa biji, anggur tanpa biji, apel tanpa biji. Karena nanti bisa membuat kita jadi mandul. Mohon maaf, bahasa kita itu ndobos, ngapusi. Tidak benar. Memang rekayasa genetik memang mengubah gen, tapi gen tanaman atau hewannya. Sedangkan kita sendiri tidak mungkin bisa berubah gennya gara-gara memakan itu. Kita beda DNA, beda kromosom, tidak mungkin kita ketularan itu. Nah, ayam hasil rekayasa genetik kan udah lama kita makan. Apakah kita kemudian punya sayap? Ya tidak. Apakah kita jadi makannya asal-asalan makan cari cacing di tanah? Ya tidak. Jadi info-info yang mengatakan bahwa produk rekayasa genetik itu bisa mengubah gen manusia itu tidak benar secara ilmiah. Dan secara ilmiah tidak pernah ada bukti bahwa tuduhan itu seperti itu. Saya kira demikian. Begitu Pak Putu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Oke, monggo. Ya, Ustadz, di kolom chat udah ada 5 pertanyaan. Monggo Ustadz. Ya, Apa Bu Pratiwi ya, aku tadi yang bantu? satu sudah. Apa Ini aku saya bantu bisa baca baca kok. nih? Nggak Oh iya. apa-apa, ini saya bisa baca. Jadi Oke. Bu Pratiwi tadi kue-kue yang berbentuk seperti binatang tadi ya. Jadi kalau binatangnya binatang yang halal lidatihi, datnya halal, seperti berbentuk sapi, kambing, kerbau, domba, ayam, itik, kalkun, unta, rusa itu boleh. Tapi kalau berbentuk binatang yang dagingnya haram, seperti berbentuk anjing, kucing, apalagi babi, kera itu tidak boleh dikonsumsi. Ustadz, maaf Berbasis dipotong, pendapat dari para kalau kuenya dihancurin sampai nggak berbentuk, Ustadz. Oh, boleh, silakan. Boleh. Yang penting jangan sampai ada persepsi saya baru makan babi, itu yang dikhawatirkan. Saya baru makan anjing, itu yang dikhawatirkan. Kalau dihancurkan bentuknya nggak kelihatan lagi, silakan. Tapi tidak perlu ditulisi dulu aku bentuknya babi, nggak perlu ditulisi begitu. Ya. Oke, kemudian yang kedua, kalau pekerjaan seseorang berkaitan dengan anjing, misalnya polisi yang bertugas di unit K9 ya, atau petugas bea cukai di K9, bagaimana hukumnya? Ya nggak ada masalah. Kan tadi jelas hadisnya ya, barang siapa memelihara anjing, kecuali anjing penjaga ternak, anjing penjaga tanaman, dan anjing pemburu, maka pahalanya dikurangi 1 kilo setiap hari. Nah, kalau K9 ini termasuk yang perkecualian tadi, boleh ya. Dan anjing-anjing K9 kan tidak dimasukkan dalam rumah ya, mereka punya rumah sendiri di luar rumah manusia gitu. Nah, jadi kerja tim anjing pelacak ya itu boleh di situ ya. Tapi biarkan yang melacak anjingnya ya, kita nggak usah ikut-ikutan mengendus-endus, nggak usah, biar anjingnya. Itu terus Bu Mega Trisuta Patiasana. Kalau tawon kan dilarang ya untuk dibunuh. Bagaimana dengan lebah atau anak lebah? Bagaimana? Di Sumbawa ada kebiasaan makan sarang lebah muda yang ada bayi atau larva lebahnya. Begini, ada yang berpendapat antara lebah dengan tawon itu berbeda. Allah alam ya. Katanya kalau lebah itu boleh dikonsumsi, kalau tawon tidak boleh. Tawon itu yang menyengat, lebah yang menyengat ya. Tapi gini aja lah, sebisa-bisanya kita hindari ya. Sebisanya kita hindari. Ya. Kalaupun harus memakan tidak sengaja ya nggak apa-apa. Tapi kalau menyengaja ya mungkin sebaiknya dihindari begitu. Bu Deviana, katak dibunuh untuk keperluan penelitian di laboratorium, apakah boleh? Boleh. Ya. Dulu waktu SMP ya, SMP ini bedah katak. Katak, burung, kemudian kadal dan yang lain. Oh, burung hut-hut ada di Korea ya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, senangnya. Saya belum pernah ke Korea. Ya mudah-mudahan Allah memperkenankan bisa ke Korea ya. Melihat Amin, burung Ustadz. hut-hut ya, burung hut-hut. Kemudian Bu Ona Pika, satu, ketika penyerupaan dengan yang haram, hukumnya haram. Bagaimana dengan bir peletok? Ya. Bapak Ibu, secara umum istilah bir itu diharamkan. Penggunaan istilah bir pada minuman diharamkan oleh para ulama dari mazhab Syafi'iyah. Nah, ada perkecualian di Betawi, itu memang minuman bir peletok itu sudah menjadi minuman tradisional yang orang sudah sangat paham bahwa ini bukan bir gitu ya. Nah, maka ada perkecualian untuk
ada historical background yang menyebabkan orang tidak lagi khawatir kemudian nyoba-nyoba bir yang beneran, maka boleh. Cuma untuk daerah di luar Betawi memang kemudian premis tadi ditiadakan, artinya tetap tidak boleh. Ya. Nah, kenapa ulama Syafi'iyah? Kalau ulama Ambaliyah kan tadi boleh ya, asal tidak memabukkan boleh. Ulama-ulama Ambaliyah berpendapat yang diharamkan itu kalau ada efek khamr. Di Al-Maidah 90 yang diharamkan adalah al-khamr, bukan alkohol. Di hadis Rasul pernah bersabda, setiap makanan atau minuman yang bisa memabukkan disebut sebagai khamr dan setiap khamr hukumnya adalah haram. Nah, jadi yang diharamkan adalah makanan atau minuman yang memabukkan. Nah, sekarang bir peletok memabukkan apa tidak? Tidak. Nah, maka ulama dari mazhab Hambaliyah tidak mempermasalahkannya. Sekarang seperti whisky, brandy begitu ya, yang alkoholnya rendah, kalau tidak memabukkan, maka ulama dari mazhab Hambaliyah berpendapat tidak ada masalah. Tapi kalau ulama-ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat itu nggak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang mau nyoba-nyoba itu. Kok enak ya? Kemudian kecanduan. Akhirnya suka mabuk-mabukan. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Kemudian, Bu Ona, yang kedua, di Korsel snack itu ingredientsnya ada. Tapi tertulis diproduksi dengan fasilitas produksi yang mengolah kenari, kacang, daging babi, dan lain-lain. Ya, kalau alat produksinya bareng, ya kira-kira ya kemungkinan besar akan campur. Ya, istilahnya mutanajis ya, bercampur atau tersentuh dengan benda najis. Maka sedapat mungkin dihindari. Kemudian Bu Rahma ingin memastikan perbedaan madzhab tadi. Kebetulan kami tinggal di Saudi. Berarti di Saudi boleh bir non alkohol karena di sini menggunakan madzhab Hambali. Ya Bu, memang begitu. Kapan itu pas Syawalan ya? Kami alumni SMA 1 Jogja kan ngumpul ya. Berlima, laki-laki semuanya. Ada teman yang pulang dari Saudi. Beliau mungkin di Saudi. Saya nanya, Mas Baher, namanya Bagus Hirdananto. Beliau suka dipanggil itu. Mas Baher, benar Pak Mas? Di Saudi itu banyak atau ada minuman keras seperti bir yang non alkohol dan oh iya, bahkan kadang-kadang disuguhi itu. Oh gitu ya. Ya mereka berpendapat, ulama berpendapat kalau memang tidak memabukkan ya nggak ada alasan melarangnya. Gitu. Oh begitu. Nah ini karena Bu Rahma mendengar di Indonesia soju halal tidak diperkenankan, sedangkan di sini ada Heineken 0,0 bir non alkoholik. Ya jadi begitu Bu. Kenapa di Indonesia soju itu tidak diperkenankan? Ya memang karena ya soju kan image produk atau minuman yang beralkohol dan memabukkan. Ya. Kalau saya keliru mohon dikoreksi ya. Kemudian Bu Fauzia, di Korea sedang viral makanan baby gurita yang masih fresh dipotong dan masih gerak-gerak. Apakah tetap boleh dimakan? Kembali ke Al-Maidah 96. Semua hewan buruan dari laut hukumnya halal dimakan. Maka yang namanya gurita ini kan semuanya dari laut kan? Tidak ada gurita yang hidup di lapangan sepak bola misalnya kan nggak ada. Karena dia hewan laut, maka semua hewan laut hukumnya adalah halal. Baik dia hidup maupun sudah mati hukumnya halal. Baik disembelih maupun tidak disembelih hukumnya halal. Ya. Bu Adimi, Bu atau Bapak? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Satu, jika hewan-hewan ternak halal tapi diberi makanan haram, misalnya seperti wagyu yang diberi minuman sake, lalu disembelih secara Islam, apakah tetap halal? Begini, pas di Jepang, 2 kali ke Jepang, saya berharap ada yang neraktir, wagyu ya, tetapi tidak ada, sehingga kemudian batal menikmati wagyu. Begini. Sapi wagyu dari sapi yang disembelih secara syar'i, hukum dagingnya adalah halal. Kenapa halal? Bukannya dia diberi minuman keras gitu ya. Kalau betul ya, karena ada yang mengatakan oh nggak benar, bukan diberi minum sake, tapi ada formula khusus begitu ya. Nah apapun itu, kalau betul benar diberi minum sake, maka hukumnya tetap halal. Kenapa demikian? Pengharaman meminum minuman keras itu adalah pengharaman bagi manusianya. Karena dikhawatirkan kalau manusia minum minuman keras, maka akalnya akan hilang. Kemampuan mengendalikan akal pikiran, mengendalikan tubuh menjadi hilang.
maka berbagai musibah bisa terjadi. Nah sekarang kalau kita makan daging sapi wagyu, apakah kita jadi kehilangan akal pikiran? Apakah kita jadi mabuk? Jawabannya adalah tidak. Nah karena ilat atau penyebab mabuknya tidak ada, maka tidak ada masalah memakan daging sapi wagyu yang dari sapi yang disembelih secara syar'i, hukumnya adalah halal. Yang kedua, jika menerima ASI sumbangan dari pendonor yang memakan makanan haram, apakah ASI-nya menjadi haram? Allah alam, tapi saya ikut pendapat yang tidak mengharamkannya. Tidak mengharamkannya. Cuma memang kalau kita mengetahui dia suka makan makanan haram, ya bisa dihindari. Meskipun saya kira sebagian besar ulama mengatakan tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah kalau kita sendiri yang makan itu. Ya. Begitu ya Bu Adimi. Kamu Bu Adimi. Bu Fauzia lagi. Saya suka minum kopi di kafe Korea, tapi sirup yang digunakan sering mengandung vanilla ekstrak. Tapi tidak jelas detail kandungan ekstraknya dari apa. Vanilla ekstrak itu kan tidak ada efek homer, maka tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Vanilla ekstrak tidak dipermasalahkan. Meskipun beberapa ulama menyatakan ekstraksinya bagaimana. Apakah ekstraksinya itu etanolik atau menggunakan aqueous extraction, menggunakan ekstraksi air atau ekstraksi etanol. Ya. Meskipun di produk akhir di vanilla ekstrak itu tidak ada efek homernya, maka ulama cenderung tidak mempermasalahkan dengan vanilla ekstrak. Kemudian sudah selesai. Monggo yang resen Bu Nila, unmute please. Makasih Ustadz. Ini Ustadz yang tadi ada tentang gurita juga, tapi saya bukan guritanya. Mau tanya yang itu. Kalau kadang apa sih sama-sama seafood juga seperti udang Ustadz. Kalau dia apa sih kan bangkai juga halal gitu, tapi kalau di sini tuh kalau makan biasanya di yang dekat-dekat laut itu Ustadz masih hidup. Terus dia dipanggang di atas garam-garam itu kan, terus ditutup pakai tutup pancinya. Kan saat dia dimasak itu jadi loncat-loncat gitu ya. Ngelihatnya juga kasihan gitu. Itu gimana ya Ustadz kalau seperti itu? Apakah kita dosa? Jadi sama aja kayak menyiksa gitu. Kalau saya mikir jadi kayak disiksa ya, padahal kan waktu menyembelih hewan yang harus disembelih aja kan jangan sampai dia tersiksa gitu ya Ustadz. Itu bagaimana Ustadz kalau seperti itu? Ya, pertama hewan-hewan laut termasuk gurita itu kan halal lidatihi, zatnya halal. Nah, jadi secara umum dia halal. Tetapi kalau dimasak ditambah dengan arak masak, dia menjadi tercemar barang haram. Nah, sekarang bagaimana kalau masaknya seperti itu, hidupnya dimasak itu ya. Nah, kalau memang kita ini merasa kasihan ya jangan melihat dan jangan memakan dagingnya begitu. Tapi kalau kita merasa nggak apa-apa, ya nggak apa-apa karena dia memang halal lidatihi gitu. Dan yang penting bagi kita adalah tidak ada dalil di Quran ataupun di hadis yang menyuruh atau yang mewajibkan kita makan itu. Jadi tidak makan itu kan nggak ada masalah gitu. Jadi ya kalau kita merasa gimana gitu ya sudahlah, tinggalkan saja. Masih banyak makanan yang lain gitu. Allah alam bisawab. Ya, yang satu B, yang B ya Ustadz. Oke, Yang B, silakan. ya. Yang B-nya tadi yang terkait dengan anjing Ustadz yang tidak boleh dipelihara ya. Misalnya apa sih tadi malaikat tidak mau masuk gitu ke rumah malaikat rahmat. Nah, kalau misalnya tidak langsung tidak berwujud anjingnya, tapi misalnya gambar atau boneka-boneka gitu Ustadz. Kan Ustadz di sini kan banyak Ustadz ya, anak-anak sini gitu suka kasih hadiah ke anak saya gitu. Terus atau kita beli buku apa, tahu-tahu ada gambar anjingnya gitu. Itu di sini tuh udah biasa banget gitu gambar-gambar seperti itu. Itu bagaimana Ustadz? Saya kalau harus dibuang banyak banget. Dan bukunya kadang-kadang di dalam buku pelajaran juga ada gitu Ustadz. Jadi agak bingung gitu, harus itu apakah gambar-gambar aja juga termasuk atau gimana? Kalau hanya gambar nggak ada masalah ya. Tapi yang physically berbentuk anjing atau babi itu mungkin harus kita hindari. Di Jogja itu ada SD Muhammadiyah Sapen ya. Dulu ada rahasia. Jadi diumumkan kepada seluruh siswa dan orang tua, mulai hari ini tidak boleh ada aksesoris
pelajaran seperti pensil, tas, dompet, macam-macam ya, yang ada gambarnya babi, seperti Monokurobo zaman dulu ya. Nah, maka diumumkan beberapa kali, kemudian diterapkan betul ada rahasia. Nah, kenapa kemudian sampai ada rahasia? Karena dikhawatirkan anak-anak itu jadi suka dengan babi. Dikiranya babi itu binatang yang lucu. Padahal kalau tahu persis babi itu binatang yang amat sangat menjijikkan. Boleh ya, saya cerita sedikit tentang babi ya, boleh ya. Eh, Jadi gini, babi adalah binatang yang paling jorok dan paling rakus di kelasnya. Dia makan apapun yang ada di depannya. Kalau makanannya sudah habis, dia akan makan sampah. Karena dia mutahkan isi perutnya, kemudian dimakan lagi. Dan bahkan kadang-kadang, mohon maaf, saya izin nyampaikan agak sedikit jorok ya. Babi itu kadang-kadang mengencingi dulu pakannya, baru dimakan. Ya, mungkin dia agak asin-asin gurih gitu ya. Jadi kalau kurang asin ya tambah kuahnya gitu. Terus pernah suatu ketika dulu, saya ikut tim audit LP POM untuk mengaudit rumah potong ayam di daerah Kalasan di Jogja. Nah, ketika mengaudit, saya mendengar suara seperti anak kecil yang menjerit-jerit gitu ya. Terus saya mikir, itu bukan suara anak kecil, itu suara babi. Nah, kemudian saya nanya ke ibu yang kami audit, Bu, maaf, itu kayak suara babi ya? Oh iya, Pak, di sebelah utara itu ada peternakan babi. Nah, kemudian sebelum pulang kami sempatkan untuk nengok di peternakan babi. Betul, ada 3 unit kandang, yang utara itu kandang indukan, tengah kandang pembesaran, yang selatan kandang anak babi, anak kencik, anak babi. Nah, pertama kami lihat di kandang babi yang indukan. Bapak Ibu, ternyata betul lantai kandang babi itu dibuat miring. Tujuannya apa? Adakah yang tahukah? Kenapa lantai kandang babi dibuat miring? Tujuannya adalah untuk agar kotorannya ngalir. Ya, mengalir menyingkir ke tempat yang lebih rendah. Tetapi ternyata sudah menjadi tabiat babi, kalau ada tempat yang bersih dan kering, dan tempat yang basah dan kotor, babi itu lebih suka tiduran di tempat yang basah dan kotor. Nah, maka kotoran akan menempel di badannya. Dan makanya di film-film kartun sering digambarkan babi berkubang di lumpur kotorannya sendiri. Kan sangat menjijikkan. Dan kalau kemudian kotoran menempel di tubuhnya, dan di satu kandang ada lebih dari satu babi, maka biasanya kotoran yang menempel di badannya akan dijilati oleh teman-temannya. Itu sangat menjijikkan. Mohon jangan ditiru. Nah, kemudian ketika kami di kandang yang selatan, kandang genjik ya, kandang anak babi. Saya lihat waktu itu, maaf, saya lupa, ada 4 atau 5 ekor anak babi waktu itu. Itu mereka berdiri depan belakang, seperti anak kecil main sepur-sepuran, kereta api itu ya. Saya berarti ngapain? Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Itu anak babi yang depan, mohon maaf, buang air besar, belum sampai jatuh, sudah dimakan babi yang belakangnya, terus sampai ke belakang. Amat sangat menjijikkan ya, mohon jangan ditiru. Nah, jadi babi adalah binatang yang amat sangat menjijikkan. Maka jangan sampai kemudian anak-anak kita ini merasa senang dengan babi ya, karena dikiranya lucu. Enggak, babi itu enggak lucu. Babi itu menjijikkan. Nah, jangan sampai kemudian anak-anak itu keliru persepsinya. Nah, barangkali kalau anjing juga demikian. Anjing adalah binatang buas yang kotorannya najis. Bahkan ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat segala cairan yang keluar dari tubuh anjing adalah najis berat. Ya. Gitu. Begitu, Bu. Alam bisawab. Iya, terima kasih Ustaz. Oke, Ustadz, kita udah Alhamdulillah. time is up. Teman-teman yang punya, aku tahu masih banyak pertanyaannya ada di kepala, simpan pertanyaannya untuk pekan-pekan selanjutnya insya Allah. Jadi jangan dihabiskan semua sekarang. Ustadz, aku sudah menjapri Ustadz resume pertanyaan-pertanyaan. Mohon Ustadz memilih penanya terbaik, karena kita insya Allah berkomitmen setiap pekannya kita akan memberikan door prize untuk penanya terbaik. Mohon Ustadz pilih, tapi sebelum Ustadz memilih, kami sekali lagi kami menyampaikan acara ini, program ini terlaksana dengan dukungan sponsor dari Bank Syariah Indonesia dan Belief, perusahaan elevator di Indonesia. Ya, dari berbagai pertanyaan ini, saya suka ini pertanyaan dari Bu Ona Tika. Amin, Bu Ona Tika. Jadi orang beruntung pertama kali di dunia. Kelas Indonesia Personal. Alhamdulillah. Amin. Ya, ya, oke. Mbak Ona,
Ya, Mbak Terima Ona, terima kasih. Kita alhamdulillah kita banyak sekali pertanyaan, 10 pertanyaan dengan pertanyaan bercabang-cabang. Tapi kita harus tahan dulu karena emang banyak sekali yang kami tahu banyak sekali yang masih ada di kepala teman-teman. Jadi nanti kita siapkan di kelas-kelas berikutnya. Oke, Ustadz, jazakallahu khairan katsiran Ustadz untuk materi kali ini. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman di pekan selanjutnya. Semoga sehat-sehat selalu. Sampai jumpa.